TVR Parlemen. Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Saya Nazir Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menilai usulan tambahan anggaran dari mitra kerja secara umum cukup rasional. Namun penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong penambahan anggaran mitra kerja guna mendukung program kerja pemerintah tahun 2026 dan sekaligus menyukseskan Asta Cita Presiden. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menilai usulan tambahan anggaran dari mitra kerja secara umum cukup rasional. Namun ia menegaskan penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Mardani menekankan anggaran memiliki peran strategis untuk mendukung Asta Cita Presiden, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat agar dapat terlaksana sesuai harapan. Komisi 2 melanjutkan pembahasan tentang rencana anggaran kerja lembaga dan kementerian kita. Banyak ya, ada KPU, Bawaslu, ada ANRI, ada LAN, ada PAN-RB, ada Ombudsman. Nah, semuanya secara umum mengajukan usulan tambahan anggaran. Secara umum anggarannya masuk akal, tapi kami lagi menitipkan agar jangan bisnis as usual, tapi pastikan 8 program Asta Cita ini dapat tersampaikan, MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan hal-hal baik yang sudah diniatkan oleh Presiden betul-betul dapat terimplementasi tanpa ada hambatan. Meski pembahasan usulan anggaran masih berlanjut, Mardani mengingatkan keputusan anggaran yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan birokrasi, tetapi harus menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil memaparkan DPR memiliki tugas fundamental untuk mengkritisi nama-nama yang diajukan Komisi Yudisial. Tujuannya agar Hakim Agung yang terpilih dapat mewujudkan peradilan yang agung, bersih, dan berwibawa. Bertugas menjaga marwah peradilan tertinggi di Indonesia, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya aspek integritas dan kualitas sebagai dua syarat mutlak dalam memilih sosok Hakim Agung. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil memaparkan, DPR RI memiliki tugas fundamental untuk mengkritisi nama-nama yang diajukan Komisi Yudisial. Tujuannya agar Hakim Agung yang terpilih benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan peradilan yang agung, bersih, dan berwibawa. Ya, mafia peradilan itu lebih kepada sosok hakim itu sendiri ya, apakah dia bisa disuap atau tidak. Yang paling penting itu adalah soal integritas, ya, bukan soal pengawasan. Jadi tanpa diawasi pun kalau misalnya hakim itu punya integritas, maka dia akan bisa menjaga kode etik, menjaga marwahnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yuliati menekankan pentingnya perpaduan antara integritas dan kualitas dalam seorang Hakim Agung. Sari menegaskan komitmen Komisi 3 DPR RI untuk menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung secara transparan dan akuntabel. Dan kami dari Komisi 3 berusaha sebaik mungkin
dan setransparan dan seakuntabel mungkin dalam menyajikan proses fit and proper test ini. Harapan kami sama dengan harapan masyarakat pada umumnya bahwa semoga Hakim Agung yang terpilih itu mempunyai dua perpaduan penting. Pertama adalah integritas dan yang kedua adalah kualitas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyoroti pemerataan anggaran pendidikan yang tidak berjalan optimal dan kurang efektif. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengungkapkan kesenjangan anggaran pendidikan tinggi yang terjadi antara PTKL dengan PTN dan PTS harus segera diatasi dengan melakukan analisis dan kajian tentang prioritas utama penggunaan anggaran. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, akan tetapi juga dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain melalui sekolah kedinasan. Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga atau Panja PTKL Komisi 10 DPR RI menyoroti pemerataan anggaran pendidikan yang tidak berjalan optimal dan kurang efektif. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengungkapkan, kesenjangan anggaran pendidikan tinggi yang terjadi antara PTKL dengan PTN dan PTS harus segera diatasi dengan melakukan analisis dan kajian tentang prioritas utama penggunaan anggaran dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada kesenjangan antara PTKL, PTN maupun PTS. Nah, kesenjangan inilah yang akan kita urai agar anggaran pendidikan ini betul-betul diperuntukkan untuk mutu dan layanan serta kualitas pendidikan kita. Yang kedua, agar tidak terjadi tumpang tindih program studi. Adanya panja PTKL ini untuk mengejar 20% itu betul-betul untuk kepentingan pendidikan, baik Dikdasmen maupun pendidikan tinggi. Kami tidak ingin sertifikasi dosen tidak terbayarkan, tunjangan kinerja dosen tidak terbayarkan, hanya gara-gara anggaran pendidikan itu tidak di Kementerian Pendidikan. Kami tidak ingin mutu layanan pendidikan tinggi kita tidak baik. Lebih lanjut, Lalu Hadrian menegaskan keberadaan panja PTKL bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% tersalurkan dengan tepat sasaran dan menjamin kesejahteraan para dosen mulai dari gaji, sertifikasi, hingga tunjangan kinerja. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menyayangkan minimnya infrastruktur dan peralatan yang dimiliki oleh Basarnas, padahal kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi gunung dan lautan memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi. Pagu indikatif anggaran Badan SAR Nasional untuk tahun 2026 sebesar 1,01 triliun rupiah, sedangkan kebutuhan anggaran Basarnas sebesar 2,2 triliun rupiah. Artinya terdapat kekurangan dana sebesar 1,2 triliun rupiah.
DPR RI menilai minimnya anggaran Basarnas akan berdampak terhadap kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban ketika terjadi bencana alam. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menyayangkan minimnya infrastruktur dan peralatan yang dimiliki oleh Basarnas. Menurutnya, 2 kapal takbot yang dimiliki Basarnas di Provinsi Jambi tidak cukup mengcover kegiatan penyelamatan bagi masyarakat jika terjadi bencana alam. Kaitan dengan bencana-bencana yang ada di Indonesia tahu sendiri ada gunung, ada laut, ada sungai dan sebagainya. Saya tadi menyoroti misalnya di Jambi itu ada Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera. Jambi juga punya sungai terpanjang di Sumatera, ada 800 km. Tapi agak naif, ternyata hanya punya 1 takbot yang besar, satunya kecil, satunya udah rusak lagi. Kok ada hal-hal yang insiden, bagaimana menyelesaikan masalah itu? Yang kedua, kaitan juga misalnya ternyata takbot itu kenapa rusak? Dia sandarnya di beberapa dermaga karena dia nggak punya sendiri. Maka kita dorong ya sudahlah kita punya sendiri, diintegrasikan dengan mungkin dengan BNPB, diintegrasikan dengan Polairut dan sebagainya sehingga memang yang tempat untuk pelayanan masyarakat bisa cepat selesai seperti itu. Lebih lanjut, Edi mendesak anggaran dan peran Basarnas harus diperkuat. Pemerintah perlu memprioritaskan faktor keamanan masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana alam. Hilman dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke Komisi 6 DPR RI, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Inengas Senantara mempertanyakan besaran alokasi anggaran untuk pengembangan dan perlindungan UMKM. Menurutnya, UMKM merupakan pilar penting ekonomi nasional yang selama ini sudah terbukti mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia. Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya penggunaan anggaran besar BP Batam untuk mendukung ekonomi kreatif lokal, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Dalam RDPU Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BP Batam, anggota Komisi 6 DPR RI Inengas Senantara mempertanyakan besaran alokasi anggaran untuk pengembangan dan perlindungan UMKM. Dengan permintaan tambahan 2,8 ya, kinerjanya sesuai dengan yang tercantum di sini bisa mencapai pertumbuhan 10% ya. Karena kita tahu kan untuk mencapai pertumbuhan nasional saja di angka 8% masih agak kesulitan. Tapi kalau BP Batam bisa mencapai 10%, tentu ini hal yang luar biasa. Ini kan ada anggaran cukup besar. Kira-kira anggaran yang akan digunakan untuk ekonomi kreatif lokal seperti UMKM seperti apa besarnya? Karena kita tahu, kita paham semua Indonesia basisnya itu adalah UMKM. Kadang-kadang kita mengenyampingkan, sering kita lupa, tetapi dasar basic ekonomi yang ada di Indonesia itu ada di UMKM. Itulah rohnya ekonomi kita. Kira-kira Bapak bisa mempresentasikan berapa persen untuk perlindungan ekonomi lokal? Inengas Senantara berharap kemajuan BP Batam harus beriringan dengan pemberdayaan UMKM, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja BP Batam. Fajar Ilhami dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah dinamika pembangunan bangsa muncul pertanyaan besar, apakah pemangkasan dana transfer ke daerah akan menghentikan langkah pembangunan? Bagaimana tanggapan DPR RI terhadap hal ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal tekad, inovasi, dan gotong royong sehingga pemangkasan dana transfer ke daerah justru menjadi momentum untuk menata ulang prioritas, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat. Inilah wujud komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan berkeadilan, di mana kendala bukanlah penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi, demi Indonesia yang lebih tangguh, merata, dan juga sejahtera. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, belanja negara pada 2026 direncanakan lebih dari 3.786 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD 649,99 triliun rupiah. Alokasi TKD tersebut turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai 919,9 triliun rupiah. Beberapa ekonom dalam negeri pun turut bereaksi terhadap penurunan TKD yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Pasalnya, banyak daerah yang masih mengandalkan transfer dari pusat dan masih mencari sumber dana tambahan dari pajak dan retribusi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan transfer ke daerah dikarenakan adanya pergeseran guna meningkatkan alokasi belanja kementerian dan lembaga. Pada dasarnya, pergeseran sebagian besar alokasi TKD tersebut diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional. Anggota Komisi 2 DPR RI turut menyoroti kebijakan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam mengelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, olehnya itu dibutuhkan kepala daerah yang punya inovasi kuat, mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah. Salah satu contoh yaitu bagaimana perkuatan BUMD dan pengelolaan sumber daya alam, mengaktifkan dan menghidupkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini jangan dianggap kecil, itu memberi kontribusi UMKM, home industry. Jadi saya punya pandangan sekali lagi, apa yang dilakukan Republik ini dalam hal efisiensi pemangkasan APBN tadi itu untuk transfer keuangan ke daerah bukan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat, tidak. Di sini dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang inovasi. Sekali lagi, inovasi. Mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah agar supaya fiskal daerah itu bisa mapan. Meningkatnya alokasi anggaran kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat program pemerintah pusat, khususnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan pemerintah daerah untuk menyikapi pemotongan dana TKD secara bijak, serta tidak terburu-buru menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas kepala daerah dalam mengelola dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian lembaga akan menggelontorkan program yang itu sasarannya langsung yang punya masyarakat kan di daerah. Jadi nggak mungkin akan berputar di sini.
dan bahkan sudah diseimbangkan tadi, sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai 5 juta gitu. Nah kalau di Papua lebih dari 7 juta. Satuannya, unit kosnya, per kapitanya itu lebih rendah di Jawa. Nah ini sudah sampai difikirkan seperti itu untuk supaya tidak ada ketimpangan, ada gap antara kota dan desa. DPR RI menegaskan komitmen dalam mengawal dana transfer ke daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menekan ketimpangan fiskal, baik antara pusat dengan daerah maupun antar daerah, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah. DPR RI juga menegaskan akan terus memperjuangkan dana TKD sebagai solusi bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan terbatas dan mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemirsa, dari sejarah perjuangan sebuah bangsa, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai keberanian dan keteguhan hati terbentuk. Nah ini pemirsa, di Angola, Afrika, jejak sejarah itu terabadikan dalam sebuah museum yang tentu memiliki peran penting. Ya, Museum Nasional de Historia Militar atau Museum Nasional Sejarah Militer Angola menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang bangsa tersebut. Dan seperti apa keunikan dan cerita di baliknya, pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam, serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Nah pemirsa, kalau kita berbicara tentang Luanda sebagai ibu kota Angola, selain memiliki panorama pantai dan landscape kota yang menghadap Samudra Atlantik, di sini juga terdapat sebuah benteng bersejarah bernama Fortaleza de São Miguel. Benteng yang berdiri sejak abad ke-16 itu kini dikenal sebagai Museum Nasional de Historia Militar. Museum ini tidak hanya memamerkan koleksi militer, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang sejarah politik dan perjuangan Angola, termasuk masa Perang Saudara yang berlangsung hampir 27 tahun. Dan seperti apa suasana serta keunikan museum tersebut, mari kita simak liputannya dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika,
beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Es Miguel. Fortaleza de Es Miguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang, dan saat ini menjadi lokasi Museu Nacional de Historia Militar. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978 hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak? Di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh 3 partai politik Angola selama konflik di negara tersebut. Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola. Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah, terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas Samudra Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museu Nacional de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini. Baik pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Senin 15 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN dengan acara penyesuaian rencana kerja anggaran tahun anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan di Banggar. Kemudian pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dengan acara pembahasan rencana pengesahan pengaturan saling pengakuan sektoral ASEAN untuk bahan bangunan dan konstruksi. Dan tentunya pemirsa masih banyak agenda serta program DPR RI lainnya. Anda dapat menyaksikan melalui channel YouTube kami di TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.